Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dipastikan gagal menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilihan Presiden 2024 mendatang. Pasalnya, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh secara sepihak menyetujui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi cawapres Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh relawan, mari kita terus konsentrasi pada usaha kita untuk melakukan perubahan. Kita ingin Indonesia yang lebih adil, kita ingin Indonesia yang lebih maju, dan kita fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita. Pertemuan tersebut untuk menjelaskan soal posisi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Caimin yang disebut diusulkan sebagai bacawa pres oleh Nasdem. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan Anies di tim 8, Sudirman Said. Sudirman menjelaskan permintaan pertemuan tersebut disampaikan usai Anies bertemu Surya Paloh. Sebelum ke Demokrat, Anies juga sudah bertemu dengan PKS. Susah kita mengatakan bahwa Anies melakukan pengkhianatan ya, dalam konteks ini sesungguhnya. Makanya kemudian kita lihat ini dari dua perspektif saja. Yaitu politik itu apa sih antara kepentingan dan interest, antara kepentingan dan moral. Pawai motor yang sangat meriah dari PKB dan NU mengiringi deklarasi Cawapres 2024 Anies Gus Imin. Selamat tinggal cebong dan kampret, selamat tinggal politik pecah belah. Luar biasa meriah para sobat, pemuda-pemuda dari PKB dan dari NU Jawa Timur turut mengiringi adanya deklarasi Cawapres 2024 Anies dan Gus Imin. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dan elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri kita yang kita cintai ini. PKB pastikan deklarasi Anies, Caimin besok siang di Surabaya. Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar memastikan deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin besok siang di Surabaya. Halim mengatakan deklarasi digelar di Hotel Majapahit Surabaya besok. Jadi, kata Halim di kantor DPW PKB Jatim dikutip Detik Jatim Jumat 1 September 2023, dia menyampaikan deklarasi akan dihadiri Anies Baswedan dan Caimin. Selain itu dihadiri juga pengurus Nasdem. Halim menyebut deklarasi Anies Caimin akan dilakukan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadilah ia di Hotel Majapahit, tandasnya. Sebelum ragat gabungan pleno DPP PKB digelar di kantor DPW PKB Jatim Jumat 1 September, rapat yang berlangsung sejak sore itu menghasilkan 2 poin terkait tawaran Nasdem untuk mengusung duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa pada poin pertama PKB telah menerima tawaran kerjasama koalisi dengan Nasdem. Pertama, kami menerima tawaran kerjasama dari Nasdem untuk Anies Caimin bersama-sama maju di Pilpres 2024, kata Hasanuddin. Kami menerima tawaran itu menduetkan Anies Caimin. PKB pastikan deklarasi Anies, Caimin besok siang di Surabaya. Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar memastikan deklarasi pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin besok siang di Surabaya. Halim mengatakan deklarasi digelar di Hotel Majapahit Surabaya besok. Jadi, kata Halim di kantor DPW PKB Jatim dikutip Detik Jatim
Jumat 1 September 2023, dia menyampaikan deklarasi akan dihadiri Anies Baswedan dan Caimin. Selain itu dihadiri juga pengurus Nasdem. Halim menyebut deklarasi Anies Caimin akan dilakukan pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Jadilah ia di Hotel Majapahit, tandasnya. Sebelum ragat gabungan pleno DPP PKB digelar di kantor DPW PKB Jatim Jumat 1 September, rapat yang berlangsung sejak sore itu menghasilkan 2 poin terkait tawaran Nasdem untuk mengusung duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan bahwa pada poin pertama PKB telah menerima tawaran kerjasama koalisi dengan Nasdem. Pertama, kami menerima tawaran kerjasama dari Nasdem untuk Anies Caimin bersama-sama maju di Pilpres 2024, kata Hasanuddin. Kami menerima tawaran itu menduetkan Anies Caimin. Ya, dari sisi kepentingan ya dari awal memang agak apa ya istilahnya, agak dilematis juga, karena terlihat betul Demokrat hanya mau bekerja sama kalau kemudian AHY yang jadi wakil presiden, dan bukan tidak dipertimbangkan kan, dia dipertimbangkan tetapi kemudian akhirnya tidak karena ketidaksukaan dalam konteks ini rasanya ya, ini analisis saja, tetapi lebih pada kebutuhan tadi. Itu yang bisa kita lihat ya, apa sih yang menjadi ukuran kalau kemudian itu ada pengkhianatan. Karena kalau kita lihat piagam koalisi jelas bahwa wakil presiden itu adalah urusan dari Anies Baswedan, demikian juga dia boleh mengembangkan dukungan. Apakah Anies berkhianat atau Demokrat yang baper terlalu cepat? Nah gitu ya. Sorry ya, dalam konteks ini, kronologi semacam tadi, saya Edi Mulyadi secara pribadi berpendapat Anies tidak berkhianat, tetapi Demokrat yang baper terlalu cepat. Seandainya Demokrat bisa lebih kepala dingin, mencerna, mendengar penjelasan langsung seperti yang dilakukan Anies kepada PKS, ya, kemungkinan Demokrat tidak akan ngamuk-ngamuk, tidak akan ada semacam tanda kutip perintah untuk men-take down, menurunkan baliho Anies di segala tempat dan sebagainya, dan AHY tetap menjadi cawapres sampai nanti diumumkan untuk didaftarkan ke KPU. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri. PKS sangat menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa dalam koalisi perubahan untuk persatuan yang mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024. Insya Allah ini akan semakin mengokohkan semangat untuk memenangkannya, dan insya Allah kita semakin optimis untuk meraih kemenangan pada Pilpres tahun 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera.